Awas Mbak. Stella terjerembab di bahu jalan karena ditarik oleh seseorang. Au! Kamu! Stella kaget melihat siapa yang menolongnya. Mbak gak apa-apa kan? Tanya Anna meneliti tubuh Stella, mengecek apa ada yang luka. Anna yang baru pulang dari kampus melihat Stella yang hendak menyeberang, dan mendapati sebuah motor melaju kencang. Dengan cepat Stella berlari dan menarik Stella hingga mereka terjatuh dan posisi Stella menimpa tubuhnya. Tubuhnya yang kecil tentu saja merasa sakit saat ditimpa dan membentur aspal. Saya gak apa-apa, kenapa kamu nolongin saya? Kenapa gak biarkan saja saya mati ketabrak tadi? Sarkas Stella menepis tangan Anna. Mbak, jangan seperti ini, Mbak masih muda Mbak, jalan Mbak masih panjang. Saya tidak ingin hidup lagi, semua sudah hancur, tidak ada lagi yang peduli sama saya. Ucap Stella sembari menghapus air matanya. Mbak, dengarkan aku. Anna memegang bahu Stella, apa dengan Mbak bunuh diri semua masalah Mbak akan selesai? Gak kan? Keluarga Mbak pasti akan sangat terpukul, mereka sudah kehilangan harta mereka ditambah kehilangan Mbak harta mereka paling berharga. Mereka pasti tambah hancur Mbak. Sambung Anna. Tapi mereka tidak pernah menyayangiku nah. Stella menunduk dengan air mata masih berjatuhan. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya Mbak, hanya saja mungkin cara mereka salah. Kalau mereka tidak sayang Mbak akan pernah ada di dunia ini, ibu Mbak dengan mempertaruhkan nyawanya melahirkan Mbak agar Mbak bisa hadir di dunia ini. Papa Mbak bekerja banting tulang tanpa kenal lelah agar hidup Mbak tidak kekurangan, agar Mbak bisa merasakan kemewahan. Nasihat Anna membuat Stella meraung. Stella hanya menangis, perkataan Anna menyentuh relung hatinya. Hati Anna terenyuh mendengar raungan Stella, ia paham apa yang dirasakan Stella saat ini. Mbak harus kuat, kasihan anak dalam kandungan Mbak. Stella mendonggak menatap Anna mendengar perkataan Anna. Ia meraba perutnya dengan tangan yang gemetar. Anak. Beonya menatap Anna, Anna mengangguk mengiyakan. Tapi anak ini garis bawah, ucapannya terjeda, ia menarik nafas serta mengeluarkannya kasar. Tapi anak ini datang di saat yang tidak tepat. Dia tidak pantas mendapatkan ibu wanita murahan seperti saya. Bibir Stella bergetar, Anna yang melihat itu langsung memeluk Stella sambil mengelus punggung Stella. Mbak, dia tidak bisa memilih kapan dan ibu mana yang ia mau. Tapi Allah telah memilih Mbak untuk menjadi seorang ibu, karena Allah tahu Mbak mampu dan Allah menitipkan anak pada Mbak. Ucap Anna sambil mengelus punggung Stella. Stella merenggangkan pelukan Anna sembari menatap mata Anna. Ia tidak menyangka orang yang ia hina sekarang ialah yang menolongnya. Ia yang memberi semangat dan dukungan padanya. Anna, kamu sangat baik, hatimu begitu mulia. Kamu masih mau berbaik hati dengan saya padahal saya udah jahat dan ngerendahin kamu. Maafin saya ya. Ucapnya sesal. Sebelum Mbak minta maaf aku udah maafin kok Mbak. Jawab Anna tersenyum. Makasih, sambung Stella tersenyum sambil menyeka sisa air matanya. Anna membawa Stella di rumah kos-kosan yang disewakannya untuk Stella. Stella yang tidak tahu harus kemana, menerima bantuan Anna. Ia sangat bersyukur bisa bertemu Anna. Jika saja bukan Anna mungkin ia sudah mati saat ini. Ia berniat mulai sekarang ia akan berubah. Ia ingin menjadi wanita baik dan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Ia akan membesarkan anaknya apapun resikonya. Ia tidak ingin menjadi ibu yang kejam dan dilaknat oleh Tuhan. Ia akan memberikan kasih sayang penuh pada anaknya nanti. Kehidupannya menjadi pembelajarannya agar melimpahkan kasih sayang dan perhatian pada anaknya yang selama ini ia tidak mendapatkan dari orang tuanya. Kediaman keluarga Stefan. Stefan bersedekap dada melihat Anna baru pulang saat jam hampir pukul 5 sore. Seharusnya Anna sudah dari tadi pulang.
Ia beranggapan jika Anna pasti keluyuran dengan teman-temannya. "Dari mana saja baru pulang jam segini?" tanya Stefan datar dan dingin. Wajahnya yang datar membuat Anna tak berani menatap Stefan. Ia menelan selaiva merasa gugup dan takut. "Mas." Anna menggigit bibirnya merasa takut. Melihat Anna yang hanya diam membuat Stefan geram. Ia mendengus kasar lalu meninggalkan Anna yang masih berdiri mematung. Ia lebih memilih pergi tak mau tersulut emosi. Ia duduk di ruang tengah sembari memainkan ponselnya. Anna melangkah masuk dengan langkah yang terpincang-pincang. Stefan melirik saat Anna melintas di belakangnya menuju arah dapur. Ia kaget saat melihat Anna terpincang begitu. "Kamu kenapa?" Stefan melangkah setengah melompat menahan Anna. "Kenapa jalanmu pincang begitu?" cecar Stefan khawatir. "Mas, ini tadi garis bawah." Ucapan Anna terpotong saat Stefan memegang tangannya dan melihat luka di lengan dekat sikunya. "Kamu juga luka? Apa yang terjadi?" Terlihat wajah Stefan yang panik melihat ia luka seperti ini. Tangan dan kakinya luka saat menolong Stella tadi. Dia yang terjatuh di aspal jalan, mungkin itulah penyebab luka. Tadi aku nolongin orang yang hampir ketabrak Mas," ucap Anna pelan. "Apa?" Stefan langsung membawa Anna duduk di kursi. "Au," pekik Anna saat Stefan menariknya. Meskipun Stefan menariknya pelan namun kakinya sakit untuk dipijaki. "Sakit ya?" Stefan menyingsingkan celana jeans Anna, dan benar pergelangan kaki Anna membiru. Mungkin keseleo saat menolong orang tadi, pikirnya. Big! Teriak Stefan memanggil Bikwati dan tanpa waktu lama Bikwati langsung datang. "Ada apa Tuan?" tanya Bikwati dan langsung menatap Anna. "Ya Allah Gusti, kamu kenapa nah?" Bikwati juga tampak khawatir melihat lengan Anna yang luka-luka begitu. "Tolong ambilkan kotak P3K dan kompresan Big," pinta Stefan. Bikwati langsung mencari apa yang dipinta oleh majikannya. "Ini Tuan." Bikwati memberikan apa yang diminta Stefan tadi. "Makasih Big." Dengan telaten Stefan mengompres pergelangan kaki Anna yang terlihat membiru. "Ah, sakit," keluh Anna saat Stefan menekan kompresannya. "Sakit banget ya?" Anna hanya mengangguk sebagai jawaban. Stefan melanjutkan membersihkan luka di lengan Anna. Ia membersihkan dengan alkohol lalu memberi obat merah. Anna meringis menahan pedih saat obat merah itu menetesi lukanya. Hatinya merasa tersentuh saat Stefan dengan lembut meniupi lukanya. Ia sangat bahagia mendapat perlakuan Stefan seperti itu. "Masih sakit?" tanya Stefan sembari meniupi luka Anna. "Udah lumayan Mas," jawab Anna tersenyum. Bikwati yang dari tadi melihat merasa aneh dengan sikap majikannya dengan Anna. Jika saja Mama Ingrid dan suami ada, pasti mereka juga merasakan ada yang aneh di antara kedua anak manusia itu. Ia berbalik hendak kembali namun bertemu dengan Teh Mina. "Anna kenapa Big?" tanyanya penasaran. "Kakinya keseleo." "Kok bisa?" "Tadi katanya nolongin orang yang hendak ketabrak, jadi keseleo deh." Jelas Bikwati dan Mina hanya mengangguk. Teh Mina juga merasa aneh dengan yang ia lihat saat ini. Majikannya dengan telaten mengobati luka Anna. "Big, ada apa dengan mereka?" bisik Teh Mina. "Udah, jangan kepo. Ayo ke belakang." Bikwati langsung menarik Teh Mina. "Ah!" Anna berteriak ketika kakinya ditarik oleh tukang urut. Kakinya seperti terlepas saat ditarik membuatnya mengeluarkan air mata. Stefan yang melihatnya pun meringis merasa iba. Ia memalingkan wajahnya saat Anna kembali berteriak. Ia sangat tidak tega melihatnya. "Sudah, coba gerakan," ucap Mbok Narmi tukang urut.
Anna menggerakkan kakinya dan memutar pergelangan kakinya dan ternyata sudah tidak sakit lagi. Ia tersenyum ke arah Stefan dan kembali melihat Mbok Narmi. "Tidak sakit lagi, Mbok," ucap Anna berbinar. Ia coba berdiri dan memijakkan kakinya di lantai, sesekali menghentakkan pelan kakinya. Ternyata tidak sakit lagi. Merasa bahagia, ia menghampiri Stefan dan memeluknya. Stefan terpaku dipeluk oleh Anna, kemudian bibirnya melengkung tersenyum. Anna refleks merenggangkan pelukannya karena mendengar deheman Mbok Darmi. Ia merasa malu dilihat Mbok Darmi. "Maaf Tuan, saya sudah selesai. Saya mau undur diri dulu," ucap Mbok Darmi pamitan. "Iya Mbok, makasih ya," ucap Anna dan Stefan kompak. "Ya sudah, kamu istirahatlah. Aku akan ke kantor." Stefan mengelus kepala. Anna tersenyum. "Makasih ya Mas. Jadi makasih doang nih," ucap Stefan dengan menaik turunkan alisnya. "Jadi Mas mau imbalan? Gak ikhlas banget nolongin?" Anna mengerucutkan bibirnya kesal. Melihat Anna seperti itu membuat Stefan gemas, kemudian ia mengecup kilat bibir Anna. "Ini aku minta sebagai imbalannya." Stefan langsung pergi meninggalkan Anna yang masih kaget mematung. Anna memegangi bibirnya kaget dengan serangan kilat suaminya, kemudian ia tersenyum. "Hei, senyum-senyum kenapa kaku nah?" tutur Teh Mina saat masuk kamar Anna. Teh Mina, bagaimana kaki kamu?" Teh Mina melihat ke arah kaki Anna. "Seperti yang Teteh lihat, kakiku udah baikan." Anna mengerak memutar kakinya menunjukkan pada Teh Mina sambil tersenyum. "Syukurlah kalau begitu." "Oh iya, kalau Teteh lihat-lihat Tuan Stefan kelihatan sangat khawatir sama kamu nah. Apa kalian ada hubungan?" Teh Mina menatap Anna penuh curiga. Anna kaget mendengar pertanyaan Teh Mina, sepertinya mulai curiga, perasaan Teteh aja kali. Anna berjalan dan duduk di ranjangnya. Jika siapa saja pun pasti Tuan Stefan mengkhawatirkannya. Ingat Bikwati pernah cerita waktu dia sakit, Tuan Stefan kan juga perhatian. Sambung Anna. "Iya juga ya." Anna merasa lega. Teh Mina akhirnya percaya dan tidak melontarkan pertanyaan yang sulit ia jawab. Tapi ia mesti hati-hati ke depannya, tidak boleh ceroboh. Jika tidak dia akan ketahuan. "Yo wes, Teteh tinggal dulu." Teh Mina berbalik namun dicegah Anna. "Tunggu Bik, aku juga ikut." Anna berdiri. Jangan. Kamu sebaiknya istirahat saja," cegah Teh Mina. Ia tahu pasti Anna akan menjalankan tugasnya. Namun ia menyarankan agar Anna beristirahat saja. "Tapi aku udah sehat kok Teh, lihatlah." Anna melompat-lompat menandakan kalau kakinya sudah sembuh. "Yo wes lah, ayo." Si Anna yang keras pasti akan sulit dikasih tahu. Stella keluar untuk mencari makanan. Entah kenapa perutnya lapar lagi, padahal tadinya sudah sarapan. Ia melihat ada penjual yang berjejer di tepi jalan. Matanya tertuju pada kembang kapas yang berwarna-warni. Warnanya sangat cantik membuat ia ngiler pengen cicipi. Akhirnya ia menghampiri si penjual dan membeli kembang kapas karena khawatir akan habis, soalnya banyak sekali anak-anak yang antri membelinya. "Bang, kembang kapas satu ya." Stella meraih kembang kapas yang bergantung, namun ada seorang pria yang juga ingin mengambilnya. "Bang, saya mau ini," ujar pria itu. Ini punya saya." Stella menarik kembang kapas dari tangan pria itu. "Punya saya Mbak. Mbak minta buatkan saja lagi, saya buru-buru soalnya." Pria itu merampas kembang kapasnya dari Stella. "Enak aja, saya duluan tadi, Anda saja yang minta buatkan lagi." Stella kembali merampas kembang kapasnya. "Ceka." Pria itu berdecak kesal, ia sedang buru-buru saat ini. Tapi jika dia tidak membawa kembang kapas maka princesnya pasti akan ngamuk. "Ya sudah Bang, buatkan saya satu," ucap pria itu. "Maaf Den, tapi kembang gulanya ini yang terakhir Den."
Ucap penjual itu membuat mata pria itu membola. Jadi sudah habis? Iya, dan Stella memberikan uang kepada penjual kembang kapas dan berbalik hendak pergi, namun dia dicegah oleh pria itu. Tunggu Mbak. Stella langsung berbalik mengarah pria yang memanggilnya. Bisa berikan kepada saya kembang gulanya? Saya bayar deh berapapun harganya. Pria itu memberi tawaran. Gak, kalau Anda mau cari saja penjual lain yang jual kembang gula. Stella berbalik lagi hendak pergi. Hei Nona, katakan berapa yang kau inginkan? Saya akan membayarnya. Stella mengernyitkan dahinya heran melihat pria di depannya itu. Hanya dengan kembang kapas ia ingin membayar berapapun. Benarkah? Iya. 100 juta, ucap Stella asal. Apa? Anda tidak waras kembang kapas begitu 100 juta? Sarkas pria itu. Tadi kan Anda bilang berapapun, terserah saya dong. Stella hendak berbalik lagi namun langsung dicegah lagi oleh pria itu. Oke. Baiklah. Ucapnya membuat Stella menganga tidak percaya pria itu mau membeli kembang kapasnya dengan harga 100 juta. Sungguh, pasti pria itu tidak waras. Berikan kembang kapasnya dan saya akan membayarnya, berikan nomor rekeningmu. Pria itu mengeluarkan ponselnya menunggu Stella memberikan nomor rekening. Maaf, saya gak jadi menjualnya. Apa maksud Anda? Apa 100 juta kurang? Anda ingin mencari kesempatan memeras saya? Sarkas pria itu geram melihat Stella. Stella langsung pergi meninggalkan pria itu, tanpa peduli pria itu sedang mengumpat dirinya. Hei Nona. Pria itu menendang angin kesal. Brengsek. Geramnya.